pagi semuanya, perkenalkan, nama saya Rini Asvita Purbangun. Saya dari Universitas Quality Medan, kelas 2A24 dengan NPM 2305030289. Di sini saya akan menjelaskan cara merancang dan mensimulasikan model pembelajaran inovasi di SD. Merancang dan mensimulasikan model pembelajaran inovasi di SD adalah proses kreatif yang melibatkan pemilihan metode pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan siswa serta memanfaatkan teknologi dan pendekatan yang menarik. Berikut adalah langkah-langkah yang penting untuk merancang dan mensimulasikan model pembelajaran inovatif di SD. Yang pertama, memahami karakteristik siswa SD. Siswa sekolah dasar cenderung memiliki rentan perhatian yang pendek dan belajar lebih efektif melalui aktivitas fisik, visual, dan kolaboratif. Model pembelajaran yang dipilih harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik perkembangan kognitif, sosial, dan emosional siswa SD. Yang kedua, memilih model pembelajaran inovatif. Beberapa model pembelajaran yang dapat digunakan di SD adalah Project Based Learning atau PBL. Siswa terlibat dalam proyek nyata yang mengharuskan mereka memecahkan masalah atau menyelesaikan tugas yang membutuhkan keterampilan berpikir kritis dan kerjasama. Yang kedua, Blended Learning, menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring untuk memberikan variasi dalam pengalaman belajar siswa. Yang ketiga, Flipped Classroom. Siswa mempelajari materi terlebih dahulu di rumah melalui media digital seperti video, artikel, kemudian mendiskusikannya di kelas. Selanjutnya, gamification. Menggunakan elemen permainan dalam proses belajar seperti pemberian poin, bencana, atau tantangan untuk memotivasi siswa. Yang terakhir, query-based learning. Mendorong siswa untuk bertanya dan menyelidiki konsep melalui observasi, eksperimen, dan analisis. Yang ketiga, merancang rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Setelah memilih model pembelajaran, langkah selanjutnya adalah merancang pembelajaran sesuai dengan model yang dipilih. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan. Merumuskan tujuan pembelajaran. Menyusun tujuan yang spesifik, struktur dan relevan dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Lalu, menyusun alur pembelajaran. Pertama, pembukaan memulai dengan menarik minat siswa dan menghubungkan materi dengan pengalaman sehari-hari. Lalu kita lanjut ke kegiatan inti, melibatkan aktivitas yang interaktif sesuai dengan model pembelajarannya. Contohnya pada PBL, siswa melakukan penelitian, membuat produk, dan mempresentasikan hasilnya. Lalu terakhir penutup, refleksi dari evaluasi, baik dari siswa maupun guru, terhadap hasil dan proses pembelajaran. Lalu memilih sumber dan media pembelajaran, menggunakan media yang relevan seperti video, alat peraga, bahan ajar digital, atau simulasi yang mendukung model pembelajaran. Yang keempat, simulasi pembelajaran. Simulasi adalah langkah penting untuk menguji dan mempraktikkan model pembelajaran yang dirancang sebelum diterapkan di kelas. Simulasi membantu guru memvisualisasikan bagaimana pembelajaran akan berlangsung dan mengidentifikasi potensi tantangan. Langkah-langkah simulasi. Yang pertama, persiapan. Siapkan skenario pembelajaran yang akan disimulasikan, termasuk pembagian peran, misalnya siswa, guru, dan pengamat, dan perangkat atau media yang digunakan. Lalu pelaksanaan simulasi. Jelaskan pembelajaran seolah-olah sedang dilakukan di kelas. Guru dapat bermain peran sebagai fasilitator, sementara orang lain dapat berperan sebagai siswa. Evaluasi. Setelah simulasi, lakukan evaluasi terhadap jalannya pembelajaran. Apakah alur pembelajaran berjalan lancar? Apakah media yang digunakan efektif? Dan bagaimana respon siswa dalam simulasi tersebut? Yang kelima, pelaksanaan model pembelajaran di kelas nyata. Setelah simulasi berhasil, pembelajaran inovatif dapat diterapkan di kelas. Beberapa hal yang perlu diperhatikan selama pelaksanaan. Yang pertama, pengelolaan kelas. Pastikan ruang kelas mendukung aktivitas interaktif dan kolaboratif. Pengaturan tempat duduk fleksibel sangat disarankan untuk memfasilitasi diskusi atau kerja kelompok. Lalu, bimbingan siswa. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa selama proses belajar, mendorong keterlibatan aktif, dan memberikan umpan balik secara terus-menerus. Lalu, penilaian berbasis proses. Selain penilaian hasil, fokus juga pada proses pembelajaran. Gunakan penilaian formatif
seperti observasif atau Rubik, untuk mengevaluasi keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Yang keenam, refleksi dan evaluasi. Setelah model pembelajaran diterapkan, lakukan refleksi bersama siswa untuk mengetahui aspek apa saja yang efektif dan apa yang perlu diperbaiki. Guru juga dapat melakukan evaluasi terhadap aspek seperti keterlibatan siswa. Apakah model pembelajaran ini meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa? Lalu, persiapan tujuan pembelajaran. Apakah siswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan? Lalu, tantangan dan solusi. Apa saja tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan dan bagaimana solusinya? Contoh, model Project Based Learning (PBL) di kelas 4 SD. Tema mengenal energi terbarukan. 1. Tujuan pembelajaran. Siswa mampu memahami jenis-jenis energi terbarukan dan manfaatnya bagi lingkungan melalui proyek penelitian sederhana. Tahap kedua, tahap pembelajaran. Pembukaan. Guru memulai dengan tanya jawab tentang energi yang digunakan sehari-hari dan perkenalkan konsep energi terbarukan. Lalu masuk ke kegiatan inti. Siswa dibagi dalam kelompok untuk melakukan penelitian tantangan jenis energi terbarukan seperti matahari, angin, dan air. Setiap kelompok membuat model sederhana, misalnya kincir angin atau panel surya mini, dan mempresentasikan proyek mereka di depan kelas. Terakhir penutup, guru dan siswa merefleksikan hasil proyek, memberikan pembalik, dan menyimpulkan materi tentang pentingnya energi terbarukan. Yang ketiga, evaluasi. Penilaian dilakukan melalui rubrik yang mencakup aspek kreativitas, kerjasama, kemampuan presentasi, dan pemahaman konsep. Jadi kesimpulan dari semua penjelasan ini adalah merancang dan mensimulasikan model pembelajaran inovatif di SD merupakan persiapan yang matang dan pemahaman dalam tentang karakteristik siswa. Simulasi membantu guru mempersiapkan pelaksanaan yang lebih baik di kelas, dan evaluasi yang tepat akan membantu meningkatkan efektivitas pembelajaran di masa mendatang. Baiklah, sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.